Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Abdul Aziz, mahasiswa PPG SKI batch 4 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2511116718. Pada hari ini, Selasa 3 Februari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada Madrasah Aliyah Al-Manar, Sukabumi, kelas 10 dengan materi perkembangan Islam pada periode Rasulullah SAW pada periode Makkah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran. Tetap semangat semuanya? Semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, semangat ya. Hari ini kita belajar di jam terakhir. Tadi sholat duhur dulu nggak? Alhamdulillah, semuanya sholat. Ada yang sedang halangan? Ada, baik. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Bapak ingin semuanya dirapihin dulu nih, meja, kursi, dan seluruh peralatan perlengkapan untuk kita belajar. Oke, nggak ada sampah? Nggak ada sampah ya? Baik, alhamdulillah. Kalau begitu untuk lebih berkahnya, kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama, dan mohon dibantu ketua kelas untuk membaca doa atau memimpin doanya. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Subhanahu wa taala ya. Kenapa kita belajar harus baca doa terlebih dahulu? Ada yang tahu? Kenapa? Supaya apa? Supaya ilmu kita barokah, supaya ilmu kita bermanfaat, dan supaya Allah meridhoi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelumnya kita akan absen terlebih dahulu untuk hari ini. Yang tidak hadir siapa? Igin? Rohma? Siapa lagi? Salsa. 3 orang yang tidak hadir ya? Semuanya hadir? Baik, berarti dari mulai Aam dan sampai dengan yang lainnya ada ya? Sampai dengan Wardah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tetap sehat semua. Anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak banggakan, hari ini kita akan coba mempelajari bagaimana perkembangan Islam atau dakwah perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW pada periode Mekah. Yang mana ini merupakan sebuah pembelajaran bagi kita yang sangat berguna dan bermanfaat. Ya, kenapa kita harus belajar perkembangan Islam pada masa Rasulullah, apalagi pada periode Mekah? Karena itulah titik awal kita dalam proses kegiatan ataupun proses perkembangan Islam yang menyebar ke seluruh dunia. Andai pada saat itu Rasul belum diutus, mungkin kita belum tentu beragama Islam. Pertanyaannya, bersyukur nggak kita punya agama ataupun kita beragama Islam? Bangga tidak kita memiliki Rasul, Nabi yang bernama Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW? Bangga tidak? Bersyukur tidak? Oke, baik. Untuk lebih semangatnya lagi, mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Siap? Oke, mari kita berdiri semua. Yuk. Iya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
rayakan ilmu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Cukup ya, luar biasa. Masih tetap berdiri. Kita yo-yo dulu biar tambah semangat. Oke, adakah almanar di hatimu? Kita jawab, ada. Yang keras ya. Siap? Adakah almanar di hatimu? Mana dia? Ini dia. Mana dia? Oke, cek sound. Almanar di dadaku, almanar kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Almanar? Ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anakku yang Bapak cinta, yang Bapak banggakan, kegiatan pembelajaran hari ini itu adalah tujuannya pertama untuk mengetahui bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum umat Islam ataupun sebelum agama Islam itu datang, terutama sebelum diutusnya Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pembelajaran hari ini kita akan mengetahui bagaimana strategi dakwah Kangjeng Rasulullah SAW untuk menyebarluaskan agama Islam. Dan yang ketiga, yang paling penting juga, kita mempelajari bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Nah, pada hari ini kita akan coba mempelajari beberapa ataupun pembelajaran-pembelajaran yang akan kita ikuti. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus mempelajari sejarah, terutama sejarah Islam? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Tentu jawabannya adalah untuk mengingatkan kita terhadap perjuangan dakwah Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta gak sama Kangjeng Rasul? Cinta kepada Nabi Muhammad? Kenapa cinta? Karena beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada umatnya, itu kepada kita semua. Baik, oleh karena itu kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan coba mengamati gambar dulu aja ya, sebelum nanti ada beberapa video yang akan kita coba lihatkan. Oke, Anda lihat ini. Wah, gambarnya agak rumit, apa ya? Ini adalah gambar apa? Gambar apa? Ini perumpamaan gambar Ka'bah pada masa jahiliyah. Ini luar biasa. Ka'bahnya di sekelilingnya seolah-olah kelihatan banyak sekali patung-patung berhala. Sekarang dipersiapkan beberapa catatan yang akan dicatat nanti. Kan setelah itu Bapak akan putarkan video, kemudian Anda catat ya analisis dari video itu, bagaimana ilmu ataupun beberapa hal yang bisa dimanfaatkan dari informasi yang ada dalam video. Siap ya? Mohon diperhatikan videonya. Kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Pada sisi kehidupan beragama, pada awalnya mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu adalah tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah waktu berjalan sekian lama, mereka melalaikan hal tersebut, meskipun masih ada sisa-sisa peninggalan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga kemudian di Makkah ada seorang yang bernama Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan kaumnya karena kedermawanan dan perilakunya yang baik. Suatu ketika dia pergi ke Syam dan di sana melihat masyarakatnya menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan yang sangat baik. Maka ketika kembali ke Makkah, dia membawa satu berhala yang bernama Tuhan dan diletakkan di dalam Ka'bah. Lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh penduduk Syam. Karena pengaruh kedudukannya, maka tak lama kemudian penyembahan berhala menjadi keyakinan tersendiri penduduk Makkah pada saat itu. Dan kemudian dengan cepat menyebar ke wilayah Hijaz, yakni Makkah dan sekitarnya, hingga menyebar luas meliputi Jazirah Arab. Bahkan di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala yang disembah. Dari sana muncullah berbagai bentuk praktek syirik, bid'ah dan khurafat di masyarakat Arab. Adapun dari sisi kehidupan sosial masyarakat Arab berkelas dan bersuku-suku. Di sana terdapat pandangan yang sangat kompleks antara kaum bangsawan dengan segala kemewahan dan kehormatan yang dimiliki, dan kaum budak dengan segala kekuatan dan kehinaan yang tak terkendali.
Kehidupan antar suku pun penuh persaingan dan sering berakibat pertikaian karena fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya, tak peduli perbuatan yang benar atau salah, sehingga terkenal ucapan di antara mereka. Bantulah saudaramu, baik dia berbuat zalim atau dizalimi. Adapun perlakuan terhadap wanita juga sangat zalim. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas. Bahkan dapat menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Kemudian dapat menjalani mereka tanpa batas. Sementara itu, perzinahan merupakan masalah biasa. Bahkan ada suami yang memerintahkan istrinya tidur dengan laki-laki lain semata-mata karena ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut. Nauzubillah. Kelainan anak perempuan menjadi hal yang lain bagi mereka. Bahkan dikenal sebagian mereka dengan istilah waktu panah, yakni mengubur anak wanita hidup-hidup. Perjudian dan minuman keras juga merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber kebanggaan tersendiri. Kesimpulannya, kondisi sosial sangat parah, hingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya binatang. Adapun kondisi ekonomi, masyarakat Arab adalah masyarakat pedagang. Sebagian kecil penduduk di negeri hidup secara petani dan memelihara hewan ternak. Mereka mengenal dunia perindustrian. Hasil-hasil produksi biasanya mereka dapatkan dari Yaman atau negeri Syam. Kemiskinan cukup mewarnai kehidupan masyarakat, meskipun ada sejumlah pedagang besar dan bangsawan. Betapapun demikian, bangsa Arab masih memiliki beberapa akhlak yang sangat terpuji, walau kadang ditampilkan dengan cara yang salah. Di antaranya adalah kedermawanan, memenuhi janji, menjaga kemuliaan jiwa dan pantang dihina, pemberani, lemah lembut, suka menolong dan sederhana. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Dan untuk kisah selanjutnya kita akan membahas tentang Baik. Siapa yang bisa menyimpulkan dari video ini? Boleh angkat tangan? Oke, siapa dulu nih? Wah, semuanya angkat tangan, luar biasa. Boleh dari sebelah sini dulu? Oke, silakan Praja. Ya, diri, silakan. Apa tuh? Video dari video itu. Suku. Satu, sistem suku hidup dalam kelompok-kelompok suku kabilah dengan loyalitas yang kuat antar anggota suku. Namun sering terjadi peperangan antar suku karena persaingan. Oke, cukup. Terima kasih. Ya, ada lagi yang dalam video? Desi ya, silakan Desi. Ya, gimana? Ya, silakan dijawab. Jadi video tadi itu apa saja? Kepercayaan dan budaya. Penyembahan berhala mayoritas menyembah berhala Ya. paganisme, meskipun ada juga penganut Yahudi. Cukup? Terima kasih ya. Oke, dari video ini yang lain mungkin bisa menyampaikan kondisi masyarakat Ka'bah waktu itu. Kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Tadi diceritakan tuh. Satu, orang Yahudi, bahasa Arab itu adalah zaman jahiliyah. Yang mana pada saat zaman jahiliyah itu seringnya apa? Ngapain? Satu, apa tuh? Berjudi. Perempuan gak ada harkat derajatnya, dihina, bahkan dikubur, ya. Kemudian sering berzina, menghabur-haburkan uang dan sebagainya. Tapi ada masyarakat Arab yang saat itu, walaupun zaman jahiliyah, ada kebiasaan baiknya, yaitu gemar membuat syair. Oke, baik. Mari kita lanjut ke materi ya. Ya, tolong diperhatikan. Kita akan coba memulai untuk memahami beberapa materi ya dari untuk hari ini tentang perkembangan Islam pada masa Rasulullah atau pada periode Mekah. Sebelumnya kita akan mengetahui kehidupan Rasulullah SAW sebelum kenabian. Di sini kurang lebih ada 4 peristiwa yang sangat penting. Satu yaitu adalah terjadinya perang Fujar atau perang Fijar pada usia Rasul di usia 14 tahun. Kemudian di usia 25 tahun
Rasul melakukan perjalanan dagang dan melakukan pernikahan. Dengan siapa menikahnya beliau? Dengan Siti Khadijah. Oke, jadi istri pertama Rasulullah pada usia 25 tahun itu adalah Siti Khadijah, dan menjadi satu-satunya perempuan yang tidak pernah dibantu oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang perempuan juga sama seperti Siti Khadijah ya. Amin. Rasul dikenal sebagai Al-Amin. Kenapa? Karena Al-Amin itu adalah orang yang sangat terpercaya, orang yang tidak pernah berbohong. Ya, adakah Rasulullah SAW pernah berbohong? Tidak, Rasul tidak pernah berbohong. Oke, kita lanjut sekarang. Setelah pada masa sebelum mungkin ya pada masa Rasulullah sebelum kenabian tadi, kita akan lanjut sekarang masuk ke periode dakwah Nabi pada periode Mekah ini. Tadi kita lihat ada zaman jahiliyah bahwa kebiasaan mereka itu menyembah berhala, bersekutu dengan jin, kemudian percaya terhadap mimpi, ya, kemudian bunuh anak perempuan dan lain-lain. Yang buruk-buruk lah ya. Yang namanya jahiliyah itu kan orang-orang bodoh. Ya, sedangkan perbedaannya adalah orang-orang yang pintar, tentu kebalikannya. Nah, Nabi Muhammad SAW ini kurang lebih 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Usia 40 tahun itu disebut dengan bi'sah atau pengutusan, pengangkatan. Ya, tatkala ketika Rasul bertahanus menyendiri uzlah di mana? Di Gua Hira. Kemudian di Gua Hira telah turun wahyu pertama. Ingat ayat Al-Qur'annya, Quran surat Alaq ayat 1 sampai 5? Boleh dibacakan bareng-bareng? Bisa ya? Baik, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah wahyu yang pertama yang turun di Gua Hira. Lihat, ini posisi Gua Hira tuh begini loh. Anak-anakku yang saya banggakan, seperti ini. Ini dari bawah sampai atas tuh jauh sekali. Ya, ketinggiannya mungkin hampir menyamai gunung-gunungnya di negara Indonesia. Atau bahkan mungkin bukit-bukit Gunung Gumung itu nggak ada apa-apanya. Kalau di wilayah kita ya. Ini luar biasa. Bayangkan ke Gua Hira, tempat yang begitu tinggi, dan tentu tidak sembarang orang yang bisa ke sana. Tapi Rasulullah SAW luar biasa, ya, hebat. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak, kita langsung coba diskusi tentang materi yang sudah disampaikan. Oke, kelompok 1, kelompok 2 dan 3, nanti tolong didiskusikan ya beberapa materi yang sudah disampaikan. Kemudian nanti tolong dijawab ya materi diskusinya. Oke. Yang tadi ya, coba berunding. Oke. Tadi, kemudian yang kelompok 2 juga sama, dilihat dulu ya. Salannya ada? Oke, baik. Ini kelompok 3 ya. Salannya yang tadi ya. Oke. Yang sudah disampaikan materinya. Kelompok 4 juga sama, materinya yang sudah disampaikan. Tolong diperhatikan ya. Oke, kemudian kelompok berikutnya. Nih, soalannya tolong perhatikan. Yang tadi sudah disampaikan untuk materinya. Sampai sini, mari kita mulai diskusi yang tadi Bapak sampaikan dengan tugas-tugas yang sudah diberikan. Bapak beri waktu 2 menit untuk diskusi. Disilahkan. Sudah selesai semua? Mana? Oke, ini jawabannya. Oke, so dirembukan lagi ya. Mana yang harus dijawab? Ada? Oke, baik. Jawabannya sudah ada. Yang ini? Sudah. Oke, bagus. Kelompok 4 sudah selesai? Jawabannya, diskusi? Baik. Kelompok 5? Sudah ada ya dari diskusinya. Baik, terima kasih. Ya, baik, kita mulai hasil diskusinya, coba diperlihatkan. Kelompok 1 dulu, boleh berdiri? Ya, silahkan presentasikan hasil diskusinya. Baik. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang awal turunnya wahyu. Awal turunnya wahyu terjadi pada malam 17 Ramadan saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Ketika malaikat Jibril, beliau mendatang di Gua Hira dan menyampaikan 5 ayat pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1.
Ya, silakan duduk. Kelompok 2 boleh, silakan berdiri. Ya, kelompok 2. Bagaimana hasil diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya dari kelompok 2 ingin menunjukkan hasil diskusi kami tentang Nabi Muhammad SAW berdakwah sembunyi-sembunyi. Ya. Nabi Muhammad SAW berdakwah sembunyi-sembunyi untuk menghindari penolakan keras dan kekerasan dari kaum Quraisy yang fanatik terhadap berhala. Dan strategi ini bertujuan agar umat Islam dapat terbentuk secara kokoh sebelum menghadapi tantangan dakwah secara terbuka. Alasannya Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi agar bisa melindungi pengikut awal, membangun pondasi kuat, menghindari guncangan sosial, dan memperhatikan kondisi. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa. Ya, selanjutnya kelompok 3. Silahkan disampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami kelompok 3 ingin menjawab hasil diskusi tentang identifikasi bentuk-bentuk penentangan kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah di Mekah. Kaum Quraisy menolak dakwah Rasulullah karena merasa ajaran Islam mengancam kepercayaan, tradisi, dan kedudukan mereka di Mekah. Bentuk penentangannya ialah ada ejekan dan hinaan, tekanan dan intimidasi, dan penyiksaan fisik terhadap sahabatnya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok 4 boleh silahkan disampaikan hasil diskusinya. Nanti di akhir kita tanya jawab ya. Dari mulai kelompok 1, 2, 3, dan 4 dan sampai dengan kelompok terakhir. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini saya akan menjawab hasil diskusi tentang strategi dakwah Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam. dalam menghadapi tekanan dan penolakan. Di antaranya, kesabaran dan ketabahan, menggunakan metode yang bijak, dan mencari dukungan dan perlindungan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, luar biasa. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5. Ya, silakan sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan menjawab hasil diskusi tentang sikap Rasulullah SAW dalam menghadapi tantangan dakwah sebagai teladan bagi umat Islam di masa kini. Di antaranya sikap jujur dan amanah, sikap bijaksana dan toleran, juga teguh pendirian dan istiqomah. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Luar biasa. Wah, jadi ini sesuatu yang luar biasa ya, bahwa ternyata dari materi yang kita pelajari Anda dapat mengetahui bagaimana permulaan turunnya wahyu, betul ya? Ya, kemudian periode pada bangsa Arab ataupun kondisi orang Arab pada sebelum datangnya Islam atau disebut dengan zaman jahiliyah. Ya, hingga akhirnya kita bisa mengetahui beberapa peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang terjadi pada masa periode Mekah ataupun perkembangan Islam pada masa periode Mekah pada saat zaman Rasulullah SAW. Itu merupakan suatu hal yang sangat berguna untuk kita semua. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Coba setiap orang tolong menyampaikan gagasan dan pendapatnya. Bagaimana kita mengaplikasikan suri tauladan yang disampaikan atau yang dicontohkan oleh Kangjeng Rasulullah SAW. Pertama, mungkin ada yang tahu dengan apa? 1, dengan belajar yang rajin. Selain belajar rajin apa lagi? Ya, belajar jujur. Jujur kepada siapa? Kepada orang tua, kepada guru, kepada teman-teman, harus berbicara dengan jujur. Ya, kemudian yang paling penting dari yang terpenting, bagaimana kita mengaktualisasikan contoh kehidupan Kangjeng Rasul sehari-hari dalam kehidupan kita masa kini. Jadi kesimpulan hasil diskusi kita tadi itu, dari mulai kita mengetahui bagaimana turunnya wahyu atau kondisi pada masa bangsa Arab sebelum datangnya Islam, kemudian strategi dakwah Kangjeng Rasul. Ada berapa tadi? Strategi dakwah itu? Ada 2 strategi dakwahnya. 1, sirriyah, secara sembunyi. Yang kedua,
Ya, jahriyah atau secara terangan. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai dengan bagaimana kondisi yang bisa ditauladani oleh kita dari Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk yang berikutnya adalah coba silahkan dibuka aplikasi Quizizz atau sejenisnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Bapak siapkan sebagai refleksi akhir ya untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silahkan ya, disilakan sudah bisa dimainkan, sudah bisa dimulai. Boleh? Oke, wah ini sudah pada masuk ya. Ada beberapa orang nih, mohon izin, mohon maaf. Oke, silahkan. Waktunya hanya 3 menit. Iya, dipercepat 3 menit. Sudah masuk semuanya nih. Siti Maulina oke udah masuk, kemudian Wardah dan yang lainnya ya. Oke, yang ini yang sudah oke, yang sudah online. Ya, silahkan dijawab pertanyaannya. Ya. Oke. Sudah selesai? Baik, luar biasa. Udah selesai ya? Ini seluruh siswa yang hadir, alhamdulillah sudah selesai mengerjakan soal di kegiatan pembelajaran pada hari ini ya, soal akhir ini. Kita lihat laporannya ya, seperti apa jawaban-jawabannya. Oke, nilai akurasinya luar biasa ya, rata-rata 44%. Wah, ini rapotnya luar biasa. Ini ada yang betul 70. Itu adalah saudari Selvia Fitriani, luar biasa. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak banggakan, tibalah akhirnya kegiatan belajar ini telah selesai di kegiatan akhir. Dari awal kita sudah mempelajari bagaimana perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW pada periode Mekah. Yang pertama, kita mengetahui bangsa Arab sebelum datangnya Islam disebut dengan bangsa jahiliyah. Kemudian strategi dakwah Rasulullah kita tahu ada dua. Satu, secara sembunyi. Yang kedua, secara terangan. Kemudian peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi pada masa periode Mekah itu dimulai dari terjadinya peristiwa disebut dengan pemboikotan. Kalau pemboikotan itu banyak ya, ini pemboikotan. Pemboikotan itu berarti dilarangnya berhubungan, bersosialisasi, berdagang dan seterusnya, hubungan nikah dan sebagainya terhadap umat Islam pada saat itu oleh kaum kafir Quraisy. Yang berikutnya peristiwa yang sangat penting juga terjadi adalah tatkala ketika terjadinya Rasul berdakwah di Taif sampai Rasul dilempari di tengah dan sebagainya. Di tahun yang sama Rasul juga ditinggalkan oleh orang yang tercinta, yaitu oleh paman beliau Abu Thalib, dan si istri beliau adalah Siti Khadijah. Hingga akhirnya di tahun yang sama juga Allah mengangkat beliau dalam sebuah peristiwa yang luar biasa yang hingga hari ini dikenal namanya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Baik anak-anakku yang wajibnya Bapak banggakan, akhirnya pertemuan hari ini cukup sekian dan selesai. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Nanti disitu dipelajari ada piagam Madinah, kemudian bagaimana Rasulullah menyatukan kaum Aus dan Khazraj, kemudian bagaimana Rasul mempersatukan berbagai bangsa di negara Yasrib ataupun kota Yasrib pada saat itu yang pada akhirnya setelah Rasulullah hijrah berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Masih semangat untuk belajar? Semangat luar biasa. Oke, terima kasih perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dipimpin baca doa dulu oleh ketua kelas sebelum keluar kelas ini. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusri illa alladziina amanu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam